Partini dari PT IKD. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar ilmu komputer dengan tema kriptografi. Yang pertama, kriptografi. Dalam kriptografi terdapat dua konsep utama, yakni ekskripsi dan deskripsi, di mana ekskripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Sedangkan deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu algoritma simetris dan algoritma asimetris. Sedangkan berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses, algoritma kriptografi dibedakan menjadi dua jenis juga, yaitu algoritma block cipher dan algoritma string cipher. Selanjutnya, dasar kriptografi. Yang pertama, teori kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yaitu yang pertama, kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain, kecuali pihak pengirim ataupun pihak penerima atau pihak-pihak yang memiliki izin. Yang kedua, keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi atau penghapusan atau pengubahan data dan penambahan yang tidak sah oleh pihak lain. Yang ketiga, keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman data maupun autentikasi keaslian data atau informasi. Yang keempat, anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya, seperti menyangkal bahwa pesan tersebut berasal dari dirinya. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi, yang pertama, plain text atau M adalah pesan yang hendak dikirim berisi data asli. Kedua, cipher text, C adalah pesan terencrypt atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Ketiga, enkripsi, yaitu fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi cipher text. Keempat, deskripsi atau fungsi D, yaitu kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah cipher text menjadi plain text. Kelima, kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. B. Algoritma simetris dan asimetris. Algoritma simetris yaitu suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi. Adapun kelebihannya, pertama, kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetris. Kedua, karena kecepatannya yang cukup tinggi maka dapat digunakan pada sistem real time. Adapun kekurangannya, yang pertama, untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga. Kedua, permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri yang disebut key distribution problem. Algoritma asimetris yaitu suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat.
Adapun kelebihannya, yang pertama, masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. Kedua, masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Adapun kelemahan, kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. Dan untuk tingkat keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Yang C, block cipher dan frame cipher. Yang pertama, block cipher, yaitu algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu atau dalam beberapa bit. 2. Stream cipher, yaitu algoritma yang dalam operasiannya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu bit. Jadi, format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan deskripsi. Yang kedua, mode operasi dalam block cipher, Electronic Codebook atau ECB. Pada mode ini, sebuah blok input plain text dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext. Adapun sifat-sifat dari mode operasi ECB, yang pertama sederhana dan efisien, kedua memungkinkan implementasi paralel, ketiga tidak menyembunyikan pola plain text, dan keempat dimungkinkan terjadi adanya active attack. Yang kedua, cipher block chaining atau CBC. Pada mode operasi ini, hasil enkripsi dari blok sebelumnya mempengaruhi hasil enkripsi selanjutnya, atau enkripsi sebelumnya menjadi feedback pada enkripsi blok saat itu. Jadi tiap blok ciphertext bergantung bukan hanya pada blok plain text-nya, tapi bergantung pada blok plain text sebelumnya. Adapun sifat-sifat dari mode operasi CBC, yang pertama lebih aman dari active attack dibanding mode operasi ECB. Error pada satu ciphertext dapat berakibat parah, menutupi pola plain text, dan implementasi paralel belum diketahui. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.